Menikah itu bukan les Inggris apa les komputer, Rahma. Halo, ketemu lagi di Curhat ke Om-Om, di mana saya akan membacakan email curhatan yang masuk, ya, dan kita bahas santai. Oke, langsung saja saya bacakan emailnya. Saya perempuan usia 26 tahun. Dari awal lulus kuliah S1 tahun 2018 sampai sekarang belum dapat kerja terus, padahal sudah usaha. Bisnis kecil-kecilan masih sepi saja. Karena nggak dapat kerja terus, saya kepikiran nikah aja apa ya? Iya, saya tahu ini bukan solusi terbaik. Tapi memang sambil menunggu kerjaan dan menikah, saya belajar untuk jadi istri dan ibu yang baik, walaupun saya belum punya calonnya. Saya mikir, salah saya apa? Dan akhirnya saya ngerasa saya nggak berguna sekali karena kegiatan saya itu-itu saja. Jadi Om, apa ada laki-laki yang mau sama perempuan kayak saya? Saya insecure sekali hanya karena ini. Terima kasih, salam Rahma di Bandung. Kalau dari email kamu, ada dua topik besar nih. Yang pertama, belum dapat kerja. Tapi yang kedua, kamu bilang, apa menikah aja ya? Hitung-hitung sambil belajar menjadi istri atau ibu. Rama, menikah itu bukan les Inggris apa les komputer, Rahma. Ya, jadi jangan dijadikan, lagi nganggur, belum ngapa-ngapain, nikah aja kali ya, bisa belajar sesuatu. Please, jangan. Ya. Karena kalau kamu les, kamu nggak cocok dengan topik les atau kursusnya, ya tinggal berhenti toh. Tapi kalau kamu nikah-nikahan hanya untuk les-lesan ini, kalau sampai nggak cocok, itu masalahnya panjang. Apalagi kalau sampai ada anak. Ini kan bukan anak-anakan, ini anak beneran. Jadi saya harap janganlah menikah sebagai solusi nggak lagi ngapa-ngapain, tolonglah. Ya, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu bukan tagline Pegadaian ya. Mari kita menggunakan satu teknik di buku Filosofi Teras ya, Dikotomi Kendali. Kalau belum baca, Dikotomi Kendali itu mengajak kita membagi hidup kita menjadi dua, ya. Ada hal-hal yang di bawah kendali kita, ada hal yang tidak di bawah kendali kita. Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu bisa kita usahakan untuk diusahakan ya. Tapi harus diterima bahwa dia tidak di bawah kendali kita sepenuhnya. Bisa terjadi seperti maunya kita, bisa juga tidak. Dan itu harus disadari sepenuhnya. Kalau dari email kamu, yang tidak dibawa kendali kamu itu adalah mendapat pekerjaan. Yang kedua, mendapat suami. Kamu sendiri bilang bahwa sampai sekarang nggak ada calonnya kan? Nah, mendapat pekerjaan sama mendapat suami ini dua hal yang di luar kendali kita. Bisa diusahakan, tapi kita tidak bisa memaksa atau menjamin hasilnya pasti sesuai yang kita inginkan. Artinya apa? Artinya fokusnya jangan di sini, ya. Agak salah alamat kalau kita berpikir bagaimana ya caranya pasti dapat pekerjaan atau pasti dapat suami. Karena banyak faktor kan. Ya, soal dapat pekerjaan misalkan. Itu banyak faktor yang di luar kendali kita. Kondisi ekonomi, persaingan, gitu ya, bidang yang kamu inginkan, dan banyak hal. Apalagi cari suami, ya. Tapi kita nggak usah ke situ karena tadi saya bilang janganlah menikah dijadikan solusi. Kalau gitu apa dong yang di bawah kendali kamu? Ada banyak hal. Misalkan memperbaiki kans kamu mendapat pekerjaan dengan cara coba dipelajari lagi, dicek lagi cara kamu melamar selama ini. Ya.
Strategi melamar kamu bagaimana? Baik secara kuantitas maupun kualitas. Apakah sudah cukup banyak perusahaan yang kamu lamar? Bagaimana teknik kamu menulis surat lamaran, menulis CV misalkan, ya. Coba dicek lagi, karena mungkin banyak yang bisa diperbaiki. Tentunya bukan di sesi ini ya, tapi ini sesuatu yang masih di bawah kendali kamu, ya. Yang artinya bisa kamu usahakan dan fokuskan. Situasi COVID misalkan, itu bisa mempengaruhi mencari pekerjaan, ya kan? Ini sesuatu yang kamu harus juga mengerti, ya. Saya tidak tahu bidang pekerjaan yang kamu minati itu terdampak oleh COVID atau tidak. Misalkan, tadi kamu juga mention tentang bisnis, ya. Kamu bilang bisnis kecil-kecilan, tapi hasilnya dirasa belum maksimal. Nah, bisnis tuh juga laku atau enggak, itu termasuk di luar kendali. Tapi ada bagian dari bisnis itu yang masih bisa di bawah kendali kita. Ya, sebagai contoh ya, cara kita menjalankan usahanya, produk atau jasa yang kita tawarkan sudah benar atau enggak, apakah kita sudah melakukan promosi yang memadai. Jadi ada banyak hal dari bisnis kamu yang bisa kamu cek dan bisa kamu coba perbaiki. Dan saya harap bisnis ini juga sesuatu yang kamu seneng. Ya, itu modal awal minimal kamu mengerjakan atau menjual sesuatu yang kamu suka. Ya. Nah, soal dapat suami, ya, mari kita pinggirkan dulu itu. Ya. Tapi soal jodoh ini ada satu hal yang juga bisa kita tarik di bawah kendali kita, yaitu sebelum dapat suami, pasangan, kenapa nggak diusahakan kamu bahagia dengan diri kamu sendiri dulu? Saya rasa ada kaprahan. Banyak orang itu menikah itu untuk melengkapi diri yang terasa kurang. Ya, itu dijadikan sebagai solusi gitu. Saya kurang happy dengan hidup saya, maka saya menikah. Nggak salah banget, tapi berbahaya. Karena pada akhirnya yang bisa membuat kita merasa utuh dan happy itu hanya diri kita sendiri. Jadi nggak fair membebankan kebahagiaan kita kepada orang lain. Saya mau bahagia, maka itu tugas seseorang yang menjadi suami saya buat melengkapi kebahagiaan saya. Kamunya harus happy dengan diri kamu sendiri dulu. Kurang lebih itu aja. Rahma di Bandung. Semoga membantu. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih. Tolong di like. Kalau suka dengan episode ini, jangan lupa di subscribe kalau belum. Bagi yang ingin curhat, tuliskan email ke ompiring@gmail.com. Tuliskan nama yang diinginkan, identitas, kota, serta subjeknya curhat. Jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang tidak akan dibaca. Oke, begitu saja. Terima kasih. Stay healthy.